harus cari orang yang bisa ngeluarin Nada dari sini. Maksud aku, orang yang bisa ngeluarin Nada secara sah dari rumah sakit ini. Jadi maksud lo Nada ada di sini? Iya. Dia yang dikenal sebagai gadis ajaib di ruang ICU. Kita harus cari Dokter Adrian sekarang. Siang, Dok. Ya. Saya ingin menyampaikan informasi kalau keluarga pasien yang disebut gadis ajaib itu sudah datang. Apa? Keluarganya? Benar, Dok. Tapi bukan di dalam catatan medisnya kalau dibilang gadis ajaib itu yatim piatu. Saya sendiri juga nggak yakin, Dok. Itu kenapa saya harus menyampaikan informasi ini sebelum mereka datang bertemu dengan gadis ajaib itu. Ya sudah, Sus. Kalau begitu sekarang saya akan coba temuin orang yang mengaku keluarganya ya. Perhatian kepada Dokter Adrian diharap segera ke ruang 202. Dokter! Sekali lagi Dokter kepada Adrian. Dokter Adrian diharap segera menuju ke ruang 202. Terima kasih. Ayo, Dokter. Untung otak gue bisa diandelin. Gue ada ide. Ingat, sebentar lagi Dokter Adrian akan masuk. Saya mau acting bapak sama ibu benar-benar luar biasa. Jangan kecewakan saya di sini. Selamat siang. Siang, Dok. Selamat siang, Dok. Saya mau ketemu keponakan saya. Gimana kondisinya? Iya, Dok. Kami ingin sekali bertemu dengan Puspa. Puspa? Iya, Dok. Keponakan saya namanya Puspa. Saya menyesal sekali. Tadinya saya nggak mau ikut suami saya tugas ke luar negeri. Tapi Puspa meyakinkan saya kalau dirinya bisa ditinggal di rumah. Akhirnya saya berangkat ke luar negeri dengan suami saya. Mendadak, saya baru dengar soal kecelakaan mobil Puspa. Sangat mengherankan. Apakah tidak ada famili dari ibu dan bapak yang lainnya di Jakarta? Sampai bapak dan ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Asal kami dari Sulawesi, Dok. Dan Puspa anak yatim piatu. Dia tinggal bersama kami. Kebetulan saya juga belum bisa punya anak. Benar, Dok. Kami tidak punya keluarga sama sekali di Jakarta. Baiklah, kalau begitu sekarang... Kode blue di ICU, panggilan kepada Dokter Adrian diharap segera menuju ICU sekarang juga. Maaf, Pak, Bu. Saya harus ke ICU sekarang. Jadi nanti kita bahas lagi masalah ini ya. Saya mohon pengertiannya. Permisi ya. Bisa-bisa saat penting seperti ini Dokter Adrian tinggalkan kita. Apa maksud dia? Tapi sepertinya saya kenal suara itu. Dokter. Dokter Adrian. Sebentar, kita mau ngomong sama dokter. Maaf ya, Rick. Saya harus ke ruang ICU. Ada kode blue untuk saya. Dan saya diminta datang ke sana. Itu suara saya, Dok. Maaf, Dok, sebelumnya. Tapi kita semua mau bicara sama dokter. Iya, Dok. Ini menyangkut tentang anak ajaib itu, Dok. Gadis ajaib itu ternyata adik saya, Dok. Maaf, soalnya kita baru sadar.
siapa yang harus aku percaya sekarang? Di dalam ada orang tua gadis ajaib itu. Dan sekarang anak-anak ini bilang kalau gadis ajaib itu adiknya. Halo Jar, ada kabar apa? Kamu berhasil dapetin Nada? Sekarang belum, Kak. Apa? Ternyata yang kita lakukan di sini tidak semudah seperti apa yang kita harapkan sebelumnya, Kak. Maksud kamu apa Jar? Karena aku lihat Ricky, Mika, dan kawan-kawannya yang lain ada di rumah sakit jiwa ini. Dan mereka lagi bicara sama dokter Adrian. Sepertinya mereka tahu kalau Nada dirawat di rumah sakit ini. Sialan. Ya udah. Nanti kakak kabarin kamu lagi. Sekarang kakak dan dokter menuju ke sana, ya? Kita harus pakai rencana bedok. Kita harus manfaatkan status dokter dalam masalah ini. Oke. Kita ke rumah sakit jiwa sekarang. Maaf, saya sulit sekali untuk percaya kalau kamu bilang gadis ajaib itu adalah adik kamu. Karena waktu pertama kali kamu datang ke sini, kamu jenguk dia, kamu tuh nggak bilang apa-apa. Itu karena seluruh badannya diperban, dokter. Gimana saya mau ngenalin dia? Ini aneh. Dokter, tolong percaya sama saya, dok. Saya sama teman-teman saya tuh selama ini udah nyariin dia karena dia kecelakaan mobil. Dan saya juga kaget, dok, karena ternyata gadis ajaib yang di ICU itu adik saya. Selamat siang, Sus. Siang. Saya membawa Bapak dan Ibu ini untuk menjemput keponakan mereka yang dirawat di sini. Jadi saya harap suster bisa mengurus administrasi kepindahan keponakan mereka. Bisa saja, tapi saya harus dapat persetujuan dari dokter yang menangani pasien. Permisi sebentar ya, Pak. Oke, silakan, Sus. Kalian berdua, saya bayar mahal. Lo mesti bisa acting yang luar biasa. Yakinkan suster itu. Cukup paham? Enggak dia tuh. Permisi. Dok. Tunggu dulu, dok. Dokter harus percaya sama saya, dok. Dokter lihat sendiri kan? Begitu dengar suara saya, anak ajaib itu langsung sadar kan? Itu karena dia pacar saya, dok. Saya sayang sama dia, dok. Tolong, dok. Dokter harus percaya sama saya. Dengar, Rick. Saya kagum sama kamu. Kamu banyak membantu dalam proses penyembuhan pasien saya. Tapi saya tidak bisa percaya begitu saja. Asal kalian tahu, di dalam itu ada pasangan yang mengaku om dan tante dari gadis ajaib itu. Mereka berdua baru pulang dari luar negeri. Dan mereka juga baru mengetahui kejadian ini. Untung aja kita masih bisa masuk dari pintu belakang. Supaya nggak ada yang lihat kita. Udah cepet lakukan sesuatu, dok. Oke. Kamu tunggu di sini. Awasi semua keadaan. Kalau sampai dokter Adrian datang, kamu langsung kasih kode ke saya. Oke? Beres. Rick, lu tenang dulu dong, Rick. Gue yakin kok kita pasti bakal nemuin cara buat bikin dokter Adrian tuh percaya kalau kita ini keluarganya Nada. Ya, Rick. Mendingan sekarang kamu tenangin dulu aja. Oh, gini aja. Mendingan sekarang kalian bertiga cepet-cepet ke ICU deh. Sebelum Jerry sama pasangan bohongannya itu dapetin Nada duluan. Gue di sini bentar, gue harus nelfon orang. Kamu mau kemana lagi? Mau telepon Bunia? Kenapa? Kalau nggak, kenapa kamu nggak telepon di sini aja? Takut kita semua curiga. Rick, cukup ya. Udahin deh itu semua kecurigaan lo yang bodoh itu. Nada itu adek gue, Rick. Saudara kembar gue sendiri. Dan sekarang dia lagi dalam bahaya. Emang lebih penting ya lo ngurusin urusan gue daripada nyelamatin dia? Hah? Rick, jangan sampai lo kehilangan cinta lo cuma gara-gara lo ngurusin urusan gue ya. Om Jerry itu lagi mau bawa dia pergi, Rick. Lo masih bisa-bisanya ya di sini.
biarkan saja mereka melakukannya. Ya, terima kasih. Ngapain perempuan itu ada di sana ya? Langit di atas, tak sedalam cintaku ini mengalir di dalam darahku, sedekat hembusan nafasku, cintaku untukmu. Oh, biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I need you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. 'Cause I need you, 'cause I need you. Nada cinta. Ayo cepetan. Ayo. Aman guys, dia masih di dalam. Yuk kita masuk. Oke. Kayaknya mereka mau bawa Nada dari sini sekarang deh. Iya guys, ada orang yang mau bawa Nada pergi dari sini. Kita harus bawa dia duluan. Nat, sayang. Tenang ya, aku datang buat kamu. Yuk. Halo sayang. Halo Pak. Pak, aku lagi butuh banget nih bantuan Papa. Pengunjung diharap segera meninggalkan kamar pasien karena jam besuk sudah berakhir. Kami ulangi, kepada para pengunjung diharap meninggalkan kamar pasien karena jam besuk sudah berakhir. Terima kasih. Ada apa sayang? Tadi kamu bilang sama Papa, kamu mau minta bantuan Papa. Nggak jadi deh Pak, aku bisa urus sendiri kok. Bye. Tadi aku dengar suara pengumuman yang sama di telepon. Berarti Papa ada di sini juga. Ngapain ya dia? Tunggu. Kalian ngapain di sini, hah?
Kalian mau culik pasien saya? Dok, nggak gitu. Halo? Satpam, tolong cepat ke ruang ICU sekarang. Dok, sebentar dulu. Kita bisa jelasin, Dok. Pak, sebentar. Kita Satpam, tolong tahan mereka. Ya, siap. Sebentar. Dulu, Pak. Kita bisa jelasin. Ayo, Budi. Dok, Dok, ayo ikut. Dadah. Lepasnya. Kita kejar. Keluar, cepat. Enggak, mereka nggak boleh bawa Nada pergi. Dokter itu ngasih izin kepada pasangan palsu kita untuk membawa Nada keluar dari sini. Bagus. Dan sekarang dia lagi bawa Nada ke dalam ambulans. Ayo kita pergi sekarang. Suster, tolong jangan bawa Nada, Sus. Tuh, Dok. Dok, dengerin saya dulu, Dok. Tolong jangan bawa dia ke orang-orang itu, Dok. Mereka bohong, Dok. Mereka orang jahat. Satpam, tolong bawa dia menjauh dari berangkar. Dok, tolong, Dok. Nat! Lo berdua ikut gue, cepet. Permisi, Bu. Kami pergi dulu. Tunggu. Aku harus peringatkan sesuatu. Dok, tolong jangan bawa dia pergi, Dok. Iya, Dok. Tolong, Dok. Jangan kasih dia ke orang-orang itu, Dok. Mereka tuh orang jahat, Dok. Mereka tuh bukan orang tuanya Nada. Sudah, kalian ke sana dulu. Ya, ayo ke sana dulu. Tolong kalian jangan ganggu kami ya. Ini tugas kami. Dok, gak bisa gitu. Tunggu, Dok. Kita harus kejar ambulan itu. Ayo. Kamu lihat itu, Mika. Kami memiliki adik kamu. Jadi, kamu harus menuruti semua yang aku minta. Kamu harus membuat Rina segera menikah dengan Erwin. Itu pun kalau kamu menginginkan adik kamu selamat. Kenapa berhenti, Pak? Keluar! Keluar untuk gue lempar. Nada cinta.
Nada cinta. Keluar! Jangan bawa nada dari gua! Keluar! Keluar! Oi, jangan bawa nada pergi dari gua! Buka! Keluar atau gua lempar! Lepasin! Ayo Pak, udah Pak, jalan Pak. Lepasin! Jangan bawa nada! Hei! Dari Ki. Kemana ambulannya? Dok, saya kan udah nyuruh dokter untuk ngawasin ambulan itu. Sekarang mana? Hah? Kok dokter bisa kehilangan dia sih? Ambulan itu kemana? Di dalam ambulan itu udah ada Nada dan dokter Adrian. Dan rencana kita tuh hampir berhasil, Dok. Tapi tadi... Hah? Jangan ngomongin yang tadi. Yang sekarang, Dok. Sekarang mana ambulannya? Sekarang bagaimana coba, Dok? Hah? Mika dan yang lainnya mulai bergerak. Ini sama aja usaha kita sia-sia, Dok. Kita kalah, dong. Ya udah, sekarang kita pergi dulu dari sini. Cepetan dong, kita ini udah diikutin. Apa kalian nggak punya ide yang lebih baik lagi sih? Hah? Tenang ya. Tadi dokter Alvin ngeliat ambulans Nada kan? Oke, gini maksud saya, dokter Alvin ngeliat tulisan yang ada di ambulans Nada. Iya kan? Kayaknya sempet ya. Kalau nggak salah tulisannya itu Rumah Sakit Permata Medika Puri. Iya betul. Ya udah kalau kayak gitu cari aja rumah sakit itu. Siapa tahu Nada dibawa ke rumah sakit itu. Ide bagus. Brilliant. Saya coba cari dulu nomor telepon. Halo? Ya. Saya dengan dokter senior dari Rumah Sakit Sumber Waras. Baru saja saya rujuk pasien saya dari rumah sakit saya untuk mendapatkan perawatan intensif di sana. Apakah sudah sampai pasiennya? Maaf dok, informasi yang dapat kami berikan terbatas sekali. Jadi kami tidak bisa memberikan detailnya. Kamu tahu tidak saya siapa?
Saya ini ketua umum Dewan Persatuan Dokter. Jadi saya bisa saja memberikan testimoni yang buruk terhadap kamu, suster, supaya kamu cepat dipecat. Maaf dok, akan saya usahakan. Oke, terima kasih. Saya tahu di mana alamatnya. Beres. Kita udah dapat alamatnya. Sekarang kita ke arah mana, dok? Stop. Ya, stop. Kamu tunggu di sini aja. Biar saya sama Jerry yang turun. Ayo, Jer. Fit, cepetan Fit, udah hampir deket tuh mobil Bunia. Gokil. Terus gimana dong? Aduh, udah, cepetan. Ya, tapi ini jalanan padat, Mik. Susah. Fit, kita tukeran aja. Gue yang nyetir. Yuk. Emang kenapa sih? Udah lah, Rick. Biar Vito aja nyetir, lo di sini aja. Emang kamu tuh siapa? Kamu nggak ada hak untuk larang aku. Fit, tukeran. Vicky, denger ya. Kita itu sekarang lagi ngusahain yang terbaik buat Nada. Dan posisinya di sini gue itu kakaknya Nada. Gue udah janji sama dia kalau gue bakal selalu jagain dia. Dan itu artinya gue juga harus jagain lo karena lo tuh pacarnya dia. Justru karena aku pacarnya Nada, aku harus jagain kamu sebagai kakaknya sekarang. Aku kepengen nanti kalau Nada udah sadar, dia bisa ketemu kamu sebagai kakaknya. Ngerti? Jadi sekarang aku harus jagain kamu juga. Duh, kalian tuh pada ribut sih. Gimana gue mau konsen nyetir kalau kalian pada ribut? Udah, Fit. Kita nggak boleh saling emosi. Iya, Google. Tapi mereka ini loh nggak bisa diam. Ya, sorry. Lupain aja semuanya, Fit. Rick, lo aja yang nyetir. Gue harap lo bisa nyusul Bunia. Ya, aku janji. Fit, minggir. Iya, bentar, gue minggir dulu. Sialan, gak ada nyerahnya mereka ngajar aku. Harus lebih cepat. Gila lo, Rick. Rick, awas Rick, hati-hati. Ini juga hati-hati. Keluar. Apaan nih, Bang? Siapa kamu? Apa-apaan? Turun dulu. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu siapa? Udah diam. Buka! Buka! Kalian siapa? Apa-apaan nih? Gak bisa. Mau ngapain kamu? Maksud kamu apa buntutin saya? Apa? Udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Bunia selama ini cuma gertak saya, kan? Adik saya nggak ada kan sama Bunia? Kamu pikir saya main-main? Terserah ya. Kalau kamu
Kamu nggak mau percaya sama saya atau tidak? Atau saya laporin kalian ke polisi semua. Apa-apaan sih? Bukan, nggak bisa. Kalian apa-apaan ini, ha? Jalan, jalan. Gimana mau jalan ini orang gila sebelah gua dong? Jalan aja terus aja gua jatuh dia. Lepas, lepas. Saya akan menyelamatkan dari situ. Lepas dari orang-orang yang tidak punya hati seperti kamu. Tolong, lepas. Tunggu dulu, Mi. Lo yakin mau ninggalin kita semua? Ini bisa jadi jebakan, tau nggak? Mau ikut saya? Atau mau ikut mereka? Udah, Fit. Biarin aja. Nada cinta. Nada cinta. Selama ini kalian pikir saya menipu kalian kan? Sekarang saya akan buktikan kalau Nada ada pada saya. Dan saya akan bawa kamu ke Nada. Tunggu dulu, Mi. Lo yakin mau ninggalin kita semua? Ini bisa jadi jebakan, tau nggak? Jadi gimana? Hah? Mau ikut saya? Atau mau ikut mereka? Mik, jangan, Mik. Udah deh, pikir gue bego apa? Lo jalan terus aja, kira-kira 10 menit baru lo belok. Kalau belum ketemu pertigaan lo jangan belok dulu, oke? Udah, Fit. Biarin aja. Mika nekat banget sih. Gue jadi khawatir, tau nggak? Udahlah, kita ikutin aja permainan dia. Gue percaya kok sama dia sekarang. Yuk. Sekarang waktunya. Tuh. Sebenarnya kita mau kemana sih? Loh. Kok puter balik? Tenang, Rik. Kita nggak usah cepet-cepet. Kita nggak boleh ketahuan kalau kita lagi ngikutin Bunia. Ya, tapi kalau kita kehilangan jejak gimana? Tenang aja. Aku udah nyalain GPS di HP-nya Mika. Jadi kita bakalan tahu posisi mereka lagi ada di mana. Kamu yakin Google? Yakin? Nih, ada red button-nya. Ya kan?
Ki, gue ngelambat. Ini sekarang mau pindah depan deh. Halo, Halo Kak, ada apa Jar? aku nggak ngerti harus ngomong apa lagi sama Kania. Tadinya aku pikir Kania itu smart. Kania tahu apa yang harus Kania lakukan. Tapi apa nyatanya? Kania tidak sepintar apa yang seperti Kania pikirkan. Ngomong apa sih? Aku serius, Kak. Saat Kakak merasa nggak ada mobil yang ngikutin Kania, jangan Kania ngerasa itu aman. Karena mereka ngelacak mobil Kania lewat GPS-nya Mika. Apa? Dan satu hal, Kak. Kakak harus hati-hati sama orang yang namanya Flora. Dia itu ahli IT. Aku nggak main-main, Kak. Ini serius. Keadaan kita sangat terancam sekarang. Ya oke Jar. Ya, makasih. Mana handphone kamu? Buat apaan? Udah, jangan banyak mulut. Mana? Kenapa Google? Gak ada sinyal. Red buttonnya mati. Lo kok bisa? Nggak ngerti di sini tulisannya bad sinyal, error. Apa jangan-jangan sengaja kali ya? Biar GPS-nya mati. Mati nih kita. Oke, tenang aja, tenang. Gini, Flo. Coba lo lihat, terakhir posisi mereka di mana? Terakhir posisi di Jalan TP Simatupang, dekat pintu tol. TP Simatupang? Iya. Oke, gua kebut sana. Cuy, lo kok malah putar balik sih? Kok nggak lurus sih? Udah, tenang aja. Ini justru gua cari jalan pintas. Gue yakin mereka pasti udah masuk tol. Pokoknya kita udah masuk tol, kita pasti bisa ngejar dia. Kalau kita lewat jalan utama, kita malah kena macet. Pakai. Tutup, pakai sekarang. Nah, pakai gimana? Pakai aja, udah. Itu mobilnya Bunia. Jebakan, men. Gue juga curiganya gitu, cuy. Kayaknya Bunia sengaja deh bikin kita bingung. Jadi kita nggak tahu Mika itu ada sama Bunia apa Om Jari. Iya, mereka tuh sengaja banget buat kita bingung. Iya tuh, terus kita harus ngikutin yang mana nih? Om Jari apa Bunia? Dua-dua udah jalan nih. Ya udah cuy, kita ikutin mereka berdua aja dulu. Selagi arahnya masih sama, oke? Oke deh.
bisa sih? Oke, gini aja. Kita ikutin Om Jerry. Soalnya Mika ada di sana. Lu yakin, cuy? Yakin banget, men. Gua hafal bajunya Mika. Tapi gimana kalau emang bener Nada itu lagi sama Bunyi? Udah itu kita pikirin nanti aja. Yang penting sekarang kita harus dapetin Mika. Dengan Mika kita bisa tahu di mana Nada. Oke, cuy. Kita harus bisa berhentiin mobil Om Jerry, Fit. Iya, cuy. Mobil Om Jerry udah dekat. Kita sekarang pasti bisa nyalip dia. Nada cinta. Nada cinta. Mau ngapain kalian di sini? Lo mau cari dia? Ini yang kalian cari. Sekarang Budi dapat dua-duanya, men. Nada sama Mika ada sama dia. Apa lagi? Gua udah bisa pergi kan? Ternyata teman-teman kamu itu tidak sepintar yang mereka kira, Mika. Sekarang mereka memutuskan mengikuti mobil Jerry. Tapi ternyata apa yang mereka dapat? Nothing. Dasar perempuan jahat. Sekarang kamu bawa aku kemana lagi sih? Kan kamu sendiri yang minta. Kamu mau ketemu sama adik kamu kan? Ya kan? Ya, ikutin saja saya. Santai.
Kenapa, Mika? Kok kamu nangis? Kamu masih mikir kalau saya menggertak kamu gitu? Kamu tenang aja, Mika. Kalau saya mau menghentikan penderitaan mayat hidup ini, saya bisa. Kamu mau? Saya buat ini orang jadi benar-benar mayat. Dan saya tidak akan segan-segan melakukan itu. Kalau kamu tidak menuruti keinginan saya. Bu Nia pikir segampang itu. Bu Nia pikir Ibu bakal mau nikahin Om Erwin setelah apa yang terjadi. Ibu tuh tahu kalau Om Erwin ada hubungannya sama Bu Nia. Gak bakal segampang itu, Bu. Mika, memang kamu pikir saya ini orang bodoh. Saya ini sudah memikirkan semuanya. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan saya sudah membuat skenario-nya. Kamu tahu, yang harus kamu lakukan itu adalah awalnya kamu bicara sama Bu Rina bahwa kamu tidak setuju kalau Bu Rina menikah dengan Erwin. Alasannya karena kamu nggak mau kasih sayangnya Bu Rina terhadap ayah kamu itu jadi berkurang. Tapi tiba-tiba kamu setuju karena ya jadinya kan kamu tidak diakui sebagai anak haram. Ngerti kan? Kamu ingat kan? Kalau sampai kamu tidak menuruti apa kata saya, kamu tahu kan apa yang bisa saya lakukan sama kembaran kamu itu? Mana handphone? Turun, kalau bisa telepon teman kamu. Halo, Rick. Kamu beneran nggak tahu, Mik? Kamu dibawa kemana tadi? Nada disekap di mana kamu nggak tahu? Rick, gue juga nggak tahu. Pokoknya Bu Nia tuh nyetirnya nggak jelas gitu. Mundur, belok kiri, belok kanan, nggak tahu lah. Gue juga pusing, gue jadi kehilangan arah. Dan selama perjalanan, muka gue tuh ditutupin pakai bantal. Dan baru dibuka waktu gue ada di dalam ruangan yang ada nadanya. Tapi gue nggak tahu di mana. Yang gue bisa kasih tahu tuh cuman ruangan yang ada nadanya itu di lantai dasar. Dan bener-bener sepi, nggak ada suara, nggak ada apapun. Pasti. Ma, aku harus tahu siapa papa aku sebenarnya. Mama harus kasih tahuin aku. Kalau kamu tahu, memang kamu mau dia ngerawat kamu gitu? Hah? Siapapun dia pasti lebih baik daripada Mama. Dia pasti lebih penyayang dan lebih peduli sama orang lain. Nggak egois dan mikirin diri sendiri kayak Mama. Jerry, kamu apa-apaan sih? Anak kurang ajar seperti ini harus diajarin sopan santun. Rasti, ini mama kandung kamu, bukan orang lain. Sopan kalau kamu mau ngomong sama dia. Sama dia. Cuma gara-gara dia yang ngelahirin aku. Aku ini anak haram, Om Jerry. Om Jerry tahu nggak? Aku nggak tahu siapa bapak aku sebenarnya. Mama nggak pernah ngasih tauin aku. Aku ngerasa kayak orang penipu. Aku udah nipu banyak orang dengan cara pura-pura jadi anaknya Om Faris. Om Jerry tahu nggak perasaan aku kayak gimana?
Mama harus kasih tahu aku siapa papa aku sebenarnya. Mama harus kasih tahu aku, Ma. Aku harus tahu. Ma! Ma! Ah! Kak, aku benar-benar minta maaf soal Rasti. Ini anak makin lama makin gak ada sopannya sama Kania. Dan kalau dibiarkan seperti ini terus, makin lama ini anak bakal makin kurang ajar. Ya, Rasti seperti itu karena dia masih merasa Faris itu papahnya. Tapi kenyataannya apa, Kak? Sampai sekarang dia berusaha mencari Mas Faris terus. Ya. Tapi itu nggak akan lama lagi. Sebentar lagi Rasti akan balik ke aku. Karena aku ini ibunya. Dan aku sedarah sama dia. Oh ya, mana titipan yang aku minta tadi? Karena tenang aja. Aku udah siapkan semuanya. Itu dia, Mama. Kali ini gue harus tahu mau pergi kemana. Mau Venus? Mama ngapain ke sini? Biasanya kalau belanjaan Mama nggak pergi ke sini. Tuh kan udah tebak. Mama ke sini bukan buat belanja. Dia cuma nitipin mobilnya doang. Tapi dia mau kemana ya? Kenapa dia harus naik taksi? Jadi makin penasaran. Gue harus ikutin terus. Sebelum nenek dipanggil, nenek punya satu keinginan. Apa itu, Nek? Nenek ingin melihat Erwin cucu nenek menikah. Lo sebenarnya siapa? Dan lo harus kasih tauin gue Nada ada di mana. Kenapa gak tanya sama nyokap lo? Apa yang dia suruh gue lakuin supaya adek gue gak dia bunuh? Maafin Papa, Rasti. Papa nggak bisa membuat mimpi kamu menjadi kenyataan. Rina nggak akan pernah